senang bisa kembali bertemu dengan Anda, ya. Dan siapa di tempat ini yang membawa smartphone bisa melambaikan smartphone ya, tangannya aja udah cukup ya, bukan waktunya untuk ajang pamer gitu ya. Dan kayaknya nggak mungkin zaman sekarang setiap saya dan Anda nggak punya smartphone, handphone lah itu ya. Smart atau tidaknya phone Anda itu tergantung yang pakai. Ya, karena kita perlu untuk chatting, ya, berkoordinasi, entah itu dalam keluarga lah, pelayanan, pekerjaan, bahkan untuk transaksi zaman sekarang semuanya perlu handphone, perlu smartphone. Tetapi ada satu fitur yang pada umumnya kita selalu akan diingatkan oleh smartphone kita, itu adalah harap mengupdate software smartphone Anda. Ada yang mengalami kayak gitu? Atau Anda matikan fiturnya? Ya. Kenapa? Supaya smartphone-nya semakin smart, semakin cerdas. Karena mungkin ada fitur keamanan yang perlu ditingkatkan, mungkin ada bug atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari handphone Anda supaya semakin aman, supaya makin lancar, waktu Anda menggunakan fitur tertentu semakin cepat gitu ya. Jadi perlu diupdate, perlu mencapai versi terbaik yang paling terkini. Kurang lebih seperti itu ya, seperti yang menjadi judul khotbah saya siang hari ini, yaitu menjadi versi terbaik diriku. Ya, siapa yang di sini rajin mengupdate smartphone-nya? Dikit-dikit ada notifikasi harap diupdate menjadi OS terbaru. Langsung Anda buru-buru update ya. Cari wifi terdekat, ini nyambung nih, lalu Anda update ya. Smartphone aja Anda update menjadi versi terbaru, menjadi versi terbaik. Bagaimana dengan diri Anda? Yuk mari bersama-sama kita mengupdate diri kita menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Setuju dengan saya? Ya. Ini adalah kelanjutan dari yang saya khotbahkan tadi pagi, di ibadah pagi. Tadi yang pertama saya menyampaikan tentang menjadi diriku yang seutuhnya. Menjadi diri kita yang seutuhnya itu artinya kita menjadi buah yang matang, kita menjadi sempurna, menjadi utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang lebih utuh, menjadi pribadi yang matang dan sempurna, ada baiknya juga kita mengupgrade diri kita menjadi versi yang terbaik. Itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, mari kita siapkan firman Tuhan, buka bersama-sama dengan saya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 kita baca satu ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras yang Anda bisa. Ya, 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya dan Anda sudah mengenakan manusia baru. Kita belajar menjadi diri kita yang seutuhnya, sudah sempurna, sudah utuh, sudah lengkap, tidak kekurangan satu apapun. Dan sebagai manusia baru diapain? 1, 2, 3. Yang terus menerus diperbaharui, diupdate software kitanya ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya ya. Kata kalik ini adalah istilah lainnya dari pencipta. Saya dan Anda terus diperbaharui, terus diupdate software iman kita, software karakter kita, software pengetahuan di dalam diri kita. Agar kita punya pengetahuan yang benar seturut dengan gambaran pencipta kita, Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih kita ini menjadi versi terbaiknya diri kita. Saya tanya dulu ya. Menurut Anda sekarang jujur nih ya, Anda sudah menjadi versi terbaik Anda yang hari ini atau belum? Ya. Susah nih jawabnya, Pastor. Menjawab, sudah. Saya sudah jadi versi terbaik diri saya sekarang. Nanti dilihatin sama teman Anda, sombong sekali. Kalau ada yang mungkin merasa belum, nanti juga dinyinyirin sama teman sebelah, pantes lu masih kayak gini gitu ya. Tapi kita mau belajar lah sama-sama ya. Entahkah Anda tuh sudah merasa sebagai versi terbaik, tetapi toh Anda mau mengupdate software smartphone Anda ke versi yang terbaik hari ini, nanti entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan ada notifikasinya. Tolong diperbaharui lagi, tolong diupdate lagi softwarenya, akan selalu ada. Karena itu tadi firman Tuhan kan mengatakan kalau kita sudah mengenakan manusia baru, terus menerus diperbaharui. Ternyata gak ada berhentinya. Sama software
Handphone ini juga nggak ada berhentinya, kecuali memang sudah nggak diproduksi lagi atau memang sudah ketinggalan zaman, ya tinggal ganti handphone kan begitu. Selama saya dan Anda, ya kita nggak ada ketinggalan zamannya lah ya, di dalam Tuhan, di dalam perjalanan iman kita, akan terus ada pembaharuan. Karena itu saya dan Anda terus-menerus diperbaharui, gak ada berhentinya, sampai nafas kita di dunia ini sudah selesai. Nah, karena itu sekarang kita mau belajar gimana caranya kita mau update diri kita menjadi versi yang terbaik untuk seterusnya dan seterusnya. Kembali ke ayat yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2, baca deh 2 ayat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, firman Tuhan mengatakan barusan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa yang percaya di tempat ini? Saya dan Anda sudah, dan Anda benar-benar yakin, sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Yang sudah yakin bisa lambaikan tangannya. Anda yakin? Anda yakin? Ayo yang yakin itu angkat tangan ya. Yang yakin, ada yang belum yakin nanti bisa menuju ke ruang doa atau teman-teman yang akan melayani konseling gitu. Loh kok gak yakin sih? Kamu berapa lama jadi orang Kristen? Gak yakin dah. Kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus ya. Tapi gak apa-apa, namanya proses pembelajaran ya. Kalau beneran Anda merasa, iya ya ayat firman Tuhan ini udah berbicara sesuatu, dibangkitkan bersama Kristus. Kok ya belum ya rasanya pastor? Gak apa-apa, kami akan membimbing Anda. Membina Anda supaya Anda mencapai kepastian iman dan keyakinan iman bahwa ya Anda ada di tempat ini untuk Anda mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Kan firman Tuhan tadi udah ngomong nih ayat yang ke-1. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita harus punya keyakinan itu dulu. Semenjak saya dan Anda bertobat, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah mati dan Yesus telah dibangkitkan. Artinya begitu kita menerima dengan iman fakta bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan, kita benar-benar sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Makanya semenjak saat itu carilah perkara di atas, itu nasihat firman Tuhan. Carilah sekarang, pikirkanlah perkara di atas, tempatnya Kristus ada. Semenjak Yesus dibangkitkan, kemudian kan Yesus naik ke sorga. Pikirkanlah perkara itu loh, firman Tuhan katakan demikian. Carilah perkara yang di atas itu, karena itu yang pertama. Kalau saya dan Anda mau semakin update software imannya, software jiwa dan karakter kita, pengetahuan kita di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, cari dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, coba deh, selama ini yang paling sering Anda cari setiap hari dan paling sering Anda pikirkan, perkara yang di atas atau perkara yang di bawah? Ayo jujur ya. Paling gampang deh ya. Yang punya sosmed, Facebook atau sosial media, apapun lah, Instagram gitu katanya ya. Ya. Yang paling sering Anda scrolling itu adalah perkara-perkara rohani atau FYP-nya itu adalah yang lucu-lucu lah, yang konyol-konyol lah, gimana caranya mendapatkan uang, gimana tampil lebih glowing. Yang Anda cari apa? Ya, perkara di atas atau perkara di bawah? Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kejujurannya, banyak ada yang ngomong di bawah, sekalipun suaranya samar-samar. Ya. Tetapi kalau Anda mau semakin memperbaharui diri Anda menjadi versi terbaik, ayolah. Sekarang kita mulai mengubah cara pandang kita. Cari dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu paling gampangnya adalah ya perkara-perkara rohani. Karena begitu kita sudah terbius nih otak kita lalu ngeliatin scrolling kan zaman sekarang ini udah kebiasaan manusia modern. Zaman sekarang itu kan udah karena sudah terikat dengan smartphone. Kerjanya apa? Scrolling. Lucu lah, yang menginspirasi lah, informasi saham lah. Tadi ada yang ngomong gitu sama saya waktu break ya. Yang dicari ini harganya lagi naik, turun kek, atau ya apa gitu. Semuanya itu perkara-perkara yang di bawah. Sementara firman Tuhan mengajarkan cari dan pikirkan perkara yang di atas.
Seperti apalah perkara yang di atas itu ya. Kita pikirkan nih, masih ada yang kangen dan merindukan suatu saat nanti Tuhan Yesus bakal turun kembali ke dunia atau enggak? Yang kangen bisa lambaikan tangan. Ya kan? Sudah berat mengangkat tangan kan? Kenapa? Karena sudah keseringan scrolling main begitu. Siapa yang rindu sama Tuhan Yesus? Scrolling sudah gak kuat ngangkat tangan udah. Ya, ayo. Kalau Anda itu mencari dan memikirkan perkara yang di atas, pasti Anda lagi memperhitungkan kapan ya Yesus datang. Kan begitu. Ya kan? Tetapi kalau Anda terlalu sibuk scrolling, kapan ya saldoku nambah? Kan gitu yang dipikirkan. Kapan ya jodohku datang? Ya lewat scrolling saya gak tahu bakal dapat apa enggak gitu kan. Kapan ya kerjaanku lebih baik? Saudara-saudara, karena kebanyakan tangan kita berat ke bawah, udah gak ke atas lagi. Ya, kita sampai lupa kapan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak mempersiapkannya lagi. Tuhan Yesus datang salah satu tandanya adalah seluruh isi muka bumi ini menerima berita Injil. Itulah nanti Tuhan Yesus akan segera datang ketika Injil telah diberitakan ke seluruh dunia. Nah kalau kita masih cuma repot scrolling lalu lupa bersaksi, lalu sudah gak niat lagi memberitakan Injil, ya kapanlah perkara di sorga ini datang ke dunia, kapanlah Yesus ini bakal datang lagi. Dengan demikian kita menunda kedatangan Tuhan, makanya yang kita pikirkan kebanyakan perkara duniawi sudah. Mari kita kembali mengupdate diri kita. Pikirkan dan carilah perkara yang di atas. Banyak doa, nyembah Tuhan, tanya sama Tuhan. Itu mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Bukan tanya sama ya konsultan, ya bolehlah ya. Kalau kita mungkin dalam dunia pekerjaan sehari-hari, tanyalah sama konsultan. Konsultanmu pajak lah, keuangan, saham. Boleh kita mencari pakar, orang yang ahli, konsultan kesehatan, konsultan gizi, supaya kita gak keracunan makanan. Ya, kayak yang lagi beredar berita belakangan ya, ketika mereka lagi makan-makan bergizi, ternyata gak ada gizinya. Ya. Nah saudara-saudara, kita perlu tanya. Tetapi selain itu, tanyalah yang pertama sebelum kita bertanya kepada konsultan apapun yang ada di dunia ini. Tanyalah kepada konsultan di atas segala konsultan. Raja di atas segala raja. Dialah pencipta kita. Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tanya di dalam doa. Perkara apa ya Tuhan yang perlu kerjakan? Siapa lagi ya Tuhan orang yang perlu ku beritakan Injil. Kepada siapa lagi ya Tuhan aku perlu bersaksi. Itu cari dan pikirkan perkara yang di atas. Tuhan Yesus saja pernah bilang begini kan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengad dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah itu loh. Artinya itu kita perlu mengumpulkan banyak saldo di sorga dibandingkan saldo di dunia. Mungkin sekalipun saldo di dunia tidak memuaskan kita. Betul ya? Betul ya dengan statement saya. Ada yang di sini sudah puas dengan saldonya di bank di dunia? Bukan gak ada yang angkat tangan. Sekalipun saldo di dunia ini tidak memuaskanmu. Tuhan Yesus aja udah pernah ngomong, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengad dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak bongkar dan mencuri. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya kan? Hati kita berada di mana? Di bank, ya, di investasi, atau sekarang investasinya juga digital gitu kan. Di harga emas naik turun, ya. Ketika harga emas naik, disitulah hatiku naik. Harga emas turun, disitulah hatiku jeblok. Ayolah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencari dan memikirkan perkara di atas, mau harga saham naik turun, harga emas naik turun, mau kursnya mata uang asing naik turun dan sebagainya, kita tetap mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Yang penting karya Tuhan Yesus yang diselesaikan. Kita ikut memikirkan, ya Tuhan, apalagi yang harus kukerjakan bagimu. Itu loh ya, mencari perkara yang di atas. Oke, termasuk kita menggunakan smartphone kita untuk mencatat khotbah. Betul ya? Mencatat khotbah pun ada hikmatnya. Saat kita mencatat ayat firman Tuhan, hal-hal yang disampaikan dari mimbar ini, ya mungkin saya nyampaikan secara umum, tetapi kalau Anda menangkap sesuatu secara pribadi, segera catat. Ya. Tetapi hati-hati terdistract.
Ya, karena itu sebisa mungkin waktu Anda mencatat khotbah ini, jangan dinyalakan sinyal wifi internetnya itu, jangan. Karena begitu ting dong, nah masuk notifikasi, saham lagi turun, segera beli. Nah, langsung lupa catatan khotbahnya. Langsung, mau catat khotbah, tadi apa ya ngomongnya ya. Langsung tiba-tiba ada yang like medsos Anda, iya aku disukai, senengnya ya. Langsung Anda di follow sama orang, Anda balik lihat ini tuh. Makanya, bolehlah pakai smartphone di dalam rumah Tuhan, nyatet khotbah. Mikirkan dan cari perkara yang di atas. Tapi begitu perkara dunia muncul, hindarkan dulu. Aduh ini harganya bagus nih, mesti beli sekarang ini ya. Langsung shopping. Nah gitu apalagi. Ya, ayo jadi versi yang terbaik bagi diri kita. Yang kedua, bagaimana menjadi versi terbaik diri kita? Lanjut ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dari Kolose pasal 3. Ini dia, agak panjang dikit saya bacakan buat Anda. Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah handphonemu. Bukan. Lagi ngomong smartphone dari tadi. Karena itu matikanlah dalam dirimu, dalam diri kita, segala sesuatu yang duniawi. Ya, contohnya ya nih, mana yang mengena dengan Anda, cobalah jadikan ini renungan pribadi buat kita. Yaitu percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, ya sedikit catatan. Tuhan Yesus pun juga pernah mengingatkan, mungkin kita gak berjinah lah ya. Tetapi barang siapa yang memandang lawan jenis lalu menginginkannya dengan hawa nafsu, sama aja udah berjinah dengan dia yang lewat pikiran aja loh. Ternyata udah jadi dosa ya. Lanjut ya. Nah, nafsu jahat dan juga keserakahan ini hal-hal yang dimatikan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala tuh belum tentu Anda punya patung di rumah lalu Anda sembayangin ya. Lalu Anda kasih sikap hormat, tunduk di depan patung. Mungkin berhala bukan zaman sekarang, bukan itu. Handphone bisa jadi berhala kita. Yang kita utamakan lebih dari Tuhan, bisa jadi berhala kita. Cara penyembahan zaman sekarang adalah tundukkan kepala, scrolling dan scrolling. Ini cara penyembahan yang baru udah. Ya, mari kita matikan hal-hal seperti itu. Waktu zaman smartphone kita belum smart, masih namanya phone bukan smartphone. Kan kita gak terlalu sering-sering lah ya pegang handphone. Yang lebih sering dipegang adalah Alkitab. Ya, mungkin sudah ada banyak yang lupa mungkin ya. Apa itu Alkitab Pak? Saya sekarang baca firman Tuhan juga lewat smartphone loh Pak. Oh iya saking canggih ini ya. Kalau zaman saya dari kecil dulu saudara, orang ke gereja tuh pasti dengan bangga bawa Alkitab. Gini. Ya. Sekarang ke gereja, shalom, Alkitabnya mana? Sudah di sini Pak. Ya, tapi begitu dibuka, oh iya belum diinstal Pak. Ya podo ae. Ya, oke. Matikan. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, ya. Hal-hal yang hawa nafsu, kenajisan, percabulan itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu, ya ini dulu, tapi sekarang enggak berarti ya. Kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ayo katakan sama-sama dengan keras, sekarang, 1, 2, 3. Sekarang buanglah semuanya ini. Ya, ini patut dibuang. Yaitu, ya kayak perlu baca dengan keras ya dari kata yaitu, dengan keras ngomong, marah, lagi, geram, terus kejahatan, terus fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau firman Tuhan ini barusan ngomong karena itu matikanlah. Ya, kemudian sekarang buanglah. Artinya itu kan masih bisa hidup lagi lah ya. Dan kalau sesuatu yang perlu dibuang, ibaratnya kita setiap hari kan buang, selalu membuang sampah lah ya. Ya, tanpa diundang pun sesuatu pasti bisa jadi sampah lah di dalam rumah kita, nyampah lah begitu. Karena kita ini adalah manusia yang selalu menggunakan sesuatu. Sesuatu yang setelah kita pakai, pasti ada sisanya, pasti entah ada bungkusnya, pasti ada sesuatu yang gak kepakai. Dan lama-lama nyampah, kan begitu. Ya. Nah demikian juga kalau ada perintah, matikanlah, lalu buanglah. Kan pasti ada sesuatu yang bisa hidup nih, karena itu perlu dimatikan. Ya,
Kalau perintah juga mengatakan buanglah, pasti ada sesuatu yang akan selalu nyampah di dalam diri kita dan itu perlu terus-menerus dibuang, kan begitu, ya. Karena itu sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah tadi yang kita baca di ayat yang kelima, matikanlah dirimu dari percabulan lah, hawa nafsu, kejahatan ini itu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa muncul lagi. Ya, karena saya dan Anda masih manusia. Lalu sesuatu yang juga perlu kita buang, yang kita tadi udah baca sama-sama kan. Mau marah lah, orang Kristen masih bisa marah? Bisa. Masih bisa gerem? Orang Kristen masih bisa jahat? Jujur banget Anda, puji Tuhan bisa ya. Masih bisa memfitnah? Masih bisa ngomong kotor? Ya kan buktinya bisa. Tetapi juga bisa dibuang kan sifat-sifat kayak gitu berarti? Bisa, lebih bisa lagi ya. Karena itu yang kedua, kalau Anda mau mengupdate diri Anda menjadi versi terbaik diri Anda, matikan dan buang semua karakter yang buruk. Oke? Kita mesti sadar dulu, ternyata karakter model gini masih muncul dalam diri kita. Karena itu kita mesti sering-sering baca firman Tuhan yang mengingatkan kita, iya ya, ternyata aku masih bisa marah. Ya, pas lagi tertekan, pas lagi banyak urusan, tiba-tiba mungkin teman kita atau pasangan kita ngomong di waktu yang salah. Timingnya gak tepat. Pas lagi lapar, capek, diajak ngomong urusan ini, wah meledaklah kita. Sementara pikiran kita mungkin lagi penuh dan juga belum lagi di kantor urusan belum selesai, dimarahin lagi sama klien mungkin, wah tambah emosi. Ya, masih bisa marah. Tetapi begitu Anda ingat khotbah hari ini, hari Minggu pendetanya baru bilang, jangan buanglah marah, buanglah geram, aduh buang, gitu kan. Rasanya mau marah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, buanglah marah itu, buanglah geram itu. Masih mau lanjut marah? Ya puji Tuhan gak ada yang jawab, masih mikir. Mikir dulu Pak ya. Ya memang ketika sifat itu mulai mau muncul, kan Anda cobalah ya. Dari sekian ratus atau juta kali, miliaran kali Anda hidup di dunia ini. Ya. Ketika Anda mulai marah ya, dari ratusan jutaan kali Anda marah itu saudara-saudara, seberapa yang bisa Anda stop? Anda mulai merasa, oh ini gejala-gejalanya tak lagi gue mau marah ini. Ini kayaknya panasnya sudah sampai ubun-ubun. Wah ini kalau aku gak bisa mengendalikan diri, ini keluar ini pasti udah kata-kata kotor nih. Kan begitu kan. Lama-kelamaan kan kita bisa sadar. Ya. Dan kalau kita mengizinkan firman Tuhan itu memenuhi kita, firman Tuhan itu akan bicara jadi sinyal buat kita. Jangan marah, jangan gerem. Kan? Minimal Anda akan terngiang-ngiang perkataan, pendetanya hari Minggu baru ngomong gitu ya. Jangan marah, buang, matikan dan buang karakter yang jahat itu, yang buruk itu. Anda akan langsung berhenti, ya berhenti marah, sabar, aduh tutup mulutmu, kan begitu. Ya. Itu pun juga harus dilatih. Itu harus dibiasakan. Jangan tiap kali ada perkara yang, apa ibaratnya, membuat Anda tersinggung, langsung senggol, bacok. Jangan. Ya. Tetapi Anda berusaha meredam dulu. Karena pancingan untuk membuat kita marah, entah hari-hari ini dari kemarin-kemarin dan akan terjadi lagi hari-hari ke depan, akan semakin banyak lah. Ya. Tuhan izinkan supaya karakter kita dibentuk. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa matikan dan buanglah semua kebiasaan, semua karakter yang jahat itu. Ya. Kebiasaan itu kalau terus-menerus dipelihara, yang namanya kebiasaan kan dibiasakan, akan menjadi karakter atau watak atau menjadi tabiat. Ya. Dan image tentang karakter atau kebiasaan itu akan melekat, nempel kepada Anda atau kepada orang itulah. Ya. Dan Anda akan dinilai karakternya sama orang lain tergantung kebiasaan Anda. Ya, jadi coba deh, ketika Anda saling mengamat-amati teman-teman yang saling kenal tentu saja ya, Anda akan bisa melihat karakternya orang ini kayak apa. Oh, orang ini karakternya ramah. Ya, karakter orang ini lucu ini. Ya, kalau setiap kali ketemu dia, rame pasti. Tapi mungkin dengan orang tertentu, wah orang ini suka marah, ini tersinggung, ngomong deket-deket sama dia, pokoknya sing alus-alus saya jangan terlalu banyak ngomong, bahaya, sidik-sidik sentil, ngamuk gitu kan.
Anda akan bisa ngati-ngati kan terhadap tipe orang tertentu. Oh orang ini baik, oh yang orang ini tersinggungan. Apalagi yang ini, aduh ini ya. Saya pernah punya satu teman ya. Dia terkenal tabiatnya, karakternya itu adalah suka telat. Ya. Dengan kata lain, kita juluki tukang telat. Kenapa? Karena namanya kebiasaan, dibiasakan terus-menerus, tidak pernah diurus. Padahal seringkali kita tegur. Kalau ada pertemuan, datanglah lebih awal. Kalau misalkan gak bisa datang lebih awal, udahlah on time aja lah, kita udah syukur-syukur. Karena teman yang satu ini, ya ini sudah gak tinggal di kota Surabaya sih, di luar kota puji Tuhan ya, gak jadi bahan omongan. Ya. Setiap kali ada pertemuan, selalu datangnya tuh setengah jam setelah pertemuan itu berlangsung atau 1 jam setelah pertemuan berlangsung. Saya pikir waktu awal-awal kenal sama dia ya mungkin dia sibuk lah di perjalanan. Lalu pokoknya waktu nyampenya telat, ngaret. Sementara kita tuh misalkan terlambat tuh masih bisa toleransi lah. Terlambat 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit masih oke lah. 10 menit oke lah. Yang ini mesti saya lihat di jam tangan saya setengah jam. Paling lambat 1 jam. Wah rekor ini nggak bisa ini. Kita semua sudah pembahasan sudah sampai tengah jalan dia baru muncul. Ada. Sampai kita julukin dia sebagai tukang telat. Cara antisipasinya gimana? Jadi saya sama teman-teman yang lain kita sepakati. Pokoknya kalau ada pertemuan dan ngundang orang ini, misalkan pertemuannya jam 7, kita ngomong mulai jam 6. Ya, supaya misalkan dia terlambat, bagi kita dia tidak terlambat. Sampai segitunya. Ya, coba deh, Anda hari-hari ini sedang dijuluki apa sama teman Anda? Kalau dijuluki yang bagus ya puji Tuhan loh. Oh kamu sabar, kamu ramah, kamu lucu. Jangan sampai Anda dijuluki tukang utang, tukang terlambat, ya, tukang gosip, ya, tukang sumpah serapah. Jangan ya Dik ya, jangan. Ya. Karena itu berarti Anda sudah punya kebiasaan kayak begitu. Tetapi kalau Anda punya kebiasaan yang baik, pertahankanlah. Ya, oke. Yang ketiga, ya, bagaimana menjadi versi terbaik diri kita? Ya, siap untuk Anda di-upgrade ya. Ayat yang ke-10 lagi. Ini ayat yang pertama yang tadi kita baca ya. Kolose 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, kita singgung dari kata pengetahuan ini. Ya. Yang ketiga, perbaharui pengetahuan dalam Tuhan terus-menerus. Perbaharui pengetahuan dalam Tuhan terus-menerus. Karena ayatnya di dalam versi bahasa Inggris bagus banget nih ya. Saya ambil dari New English Translation dikatakan demikian. And have been clothed with the new man that is being renewed in knowledge. Diperbaharui dalam pengetahuan, renewed in knowledge according to the image of the one who created it. Jadi renewed in knowledge ya. Kalau di dalam versi bahasa Indonesia yang tadi kita baca mungkin nggak terlalu jelas. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh ya pengetahuan. Tetapi dalam versi bahasa Inggrisnya sangat jelas terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan, bukan untuk memperoleh pengetahuan gitu loh ya. Jadi saya dan Anda supaya semakin diperbaharui menjadi versi terbaik diri kita, kita perlu diperbaharui dalam pengetahuan seturut gambaran pencipta kita. Maksudnya apa? Dengan kata lain untuk memperoleh pengetahuan dalam Tuhan, kita perlu belajar. Ini dia. Perlu belajar supaya pengetahuan kita di dalam Tuhan semakin nambah. Nah, cuma kadang-kadang kebiasaan untuk belajar, kadang-kadang sudah kita tinggalkan begitu kita sudah lulus dari sekolah, sudah lulus dari kuliah. Lalu Anda mulai merasa, aku bebas. Selama ini aku terpenjara, harus belajar, harus baca buku, harus dengerin dosen, guru ngajar. Aku gak mau lagi. Begitu Anda sudah lulus, sudah diwisuda, bebas. Aku gak perlu belajar lagi. Menjadikan tabiat kita, karakter kita malas untuk belajar. Tapi gak bisa begitu kalau kita di dalam Tuhan. Bukankah setiap kita juga
menjalani program yang sama ya, khususnya bagi semua jemaat Gereja Marsyaron dari awal tahun ini. Kita ada program rutin pembacaan Alkitab setiap hari. Sekitar 1-2 pasal gitu kan. Kita baca, programnya namanya apa? Kok tambah hilang soalnya ya. Firman-Mu hidupku kan. Lalu setiap hari ada morning devotion-nya kan. Nah itu supaya mengarahkan setiap jemaat untuk belajar. Belajar supaya pengetahuan dalam Tuhan kita bertambah. Itu loh maksudnya. Supaya kita makin diupdate, diperbaharui pengenalan akan Tuhan. Ya, sayangnya ya, gak semua orang Kristen suka belajar dan memperoleh pengetahuan itu. Lebih suka apa? Pastor, kalau belajar tuh berat, Pastor. Baca, aduh tulisan kok kecil-kecil begini, aduh belum lagi plus minus saya nambah dan sebagainya gitu kan. Mendingankan kita yang penting masuk dalam worship, penyembahan. Yang penting mengalami Tuhan aja. Ketika dijamah Tuhan, aduh bulu kuduk merinding. Ya. Dijamah hatiku bergetar. Ya, lalu mulai terharu nangis dalam hadirat Tuhan. Ya itu penting juga, itu penting ya. Tetapi juga sama-sama pentingnya ketika Anda memperbaharui pengetahuan di dalam Tuhan. Kita diperbaharui dalam pengetahuan. Karena ada rumusnya begini, pengalaman ditambah pengetahuan sama dengan pengenalan. Tetapi sayangnya ada orang-orang Kristen tertentu yang mengabaikan pengetahuan. Aku gak mau tahu firman Tuhan mau ngomong apa, kayak mau ayat firman Tuhan mau dari mana. Gak penting, yang penting aku ngalami Tuhan. Aku mengalami jamahan Roh Kudus, aku dengar suara Tuhan ngomong. Bahkan ngomongnya suara Tuhan itu lebih keras dibandingkan aku baca firman, aku gak ngerti. Itu sudah cukup bagiku. Ya, pengalaman tanpa pengetahuan sama dengan kesesatan nanti saudara-saudara. Ya. Karena itu rumus yang benar adalah pengalaman Anda harus ditambah pengetahuan. Supaya menjadi pengenalan. Tapi kalau cuma pengetahuan saja tanpa pengalaman, Anda nanti menjadi ahli Taurat, orang Farisi. Mereka cuma ngerti aturan-aturan agamawi saja, tetapi tidak membawa kita pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, justru terlalu legalistik nanti. Ya, contoh ya. Orang yang mengalami Tuhan terus-menerus belum tentu semakin kenal Tuhan. Padahal ngalami Tuhan loh, ngalami mujizatnya Tuhan. Contoh bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kurang apa itu pengalamannya bersama dengan Tuhan. Luar biasa banget. Ngalami ketika Tuhan memberikan 10 tulah buat orang-orang Mesir. Orang Israel lihat semua kan. Wow, luar biasa nih 10 tulah. Belum lagi kemudian orang Israel mengalami Tuhan ketika dibawa dalam perjalanan melewati Laut Teberau yang kemudian terbelah. Dan mereka jalan di tanah yang kering. Ngalami Tuhan banget kan, mujizat banget itu. Ya. Kemudian apa lagi? Mereka mengalami Tuhan ketika sampai di Gunung Sinai. Tuhan menampakkan dirinya sampai Gunung Sinai itu benar-benar kudus. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Sampai mereka semua sujud menyembah di pinggiran gunung itu. Karena mereka tidak seorang pun yang berani memanjat ke Gunung Sinai ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang Israel mengalami Tuhan. Tapi tidak menerima pengetahuannya. Tuhan memberikan pengetahuan dalam bentuk apa pada waktu itu? Dalam bentuk ke-10 firman. Itu pengetahuan. Tetapi banyakkan orang Israel menolak pengetahuan itu. Ada yang menolak. Sehingga di tengah jalan menuju ke tanah perjanjian. Orang-orang Israel ngomong apa? Kami gak tahan lewat di padang gurun ini. Andai kata kita ada di Mesir, kita bisa makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan sebagainya. Yang diingat malah bawang-bawangan yang ada di Mesir. Saudara. Mereka kepingin kembali. Mereka mengalami Tuhan sebegitu dahsyat lewat 10 tulah lah, melewati Laut Teberau. Mengalami peristiwa penampakan Tuhan di Gunung Sinai, gak cukup buat mereka. Pengalaman luar biasa, pengetahuan gak ada, malah mereka mau kembali ke Mesir. Tetapi di sisi yang lain, ada orang-orang Israel tertentu yang mereka benar-benar menerima ke-10 firman itu, pengetahuan itu menjadi hukum Taurat yang dipegang dan dipelihara turun-temurun.
Ya, jadilah mereka orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka terlalu berpegang pada pengetahuan, tapi menolak pengalaman Tuhan Yesus turun di tengah-tengah mereka. Mereka menolak untuk mengalami mujizatnya Tuhan Yesus. Menolak untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Jadinya, merekalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Pengenalan tidak terjadi. Karena itu antara pengenalan dan pengetahuan harus seimbang. Salah satunya produk dari orang Farisi itu kan adalah Paulus ya. Di zaman perjanjian baru di Kisah Para Rasul, Paulus dia berpegang teguh pada hukum Taurat. Ketika mulai mendengar berita tentang Yesus, siapa Yesus itu? Karena dia tidak mengalami Yesus. Dia punya pengetahuan akan Taurat sebagai orang Farisi. Karena itu dia malah benci sekali dengan Yesus. Waktu itu namanya masih Saulus. Sampai dia mengalami, nah ini dia. Saulus punya pengetahuan akan hukum Taurat. Kemudian dia mengalami Yesus waktu perjumpaan ketika dia bersama pasukannya perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba memperoleh sinar yang terang penampakan Tuhan Yesus. Disitulah dia punya pengetahuan akan hukum Taurat. Lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadilah dia mengenal Yesus dan surat-suratnya. Kita baca sampai hari ini di dalam perjanjian baru. Wow, that's amazing ya kan? Karena itu ayo setiap jemaat gereja Mawar Syaron, khususnya di kampus Siwalan-Kerto ini, milikilah pengetahuan. Sertailah juga dengan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan Anda akan membawa Anda semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi ingat ya rumusnya sekali lagi, pengalaman ditambah pengetahuan sama dengan pengenalan ya. Yang kita pelajari hari ini sebagai manusia baru, yang pertama, cari dan pikirkanlah perkara yang rohani, perkara yang di atas. Yang kedua, yuk kita belajar tinggalkan kebiasaan buruk kita. Matikan dan buang semua karakter kita, tabiat kita, kebiasaan yang gak baik itu. Dan yang ketiga, perbaharui pengetahuan dalam Tuhan. Terus menerus diperbaharui. Baca firman Tuhan terus menerus dibaca. Jangan Anda berhenti ketika, yang penting aku sudah pernah baca Alkitab ini lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu selesai, gak mau baca lagi. Terus menerus diperbarui, artinya sekalipun udah selesai, baca lagi, diulangi lagi. Terus menerus setiap hari rutin, doa nyembah Tuhan. Setiap minggu kita datang beribadah, supaya terus menerus diperbaharui menjadi versi terbaik diri Anda. Ya, pesan saya, ayo jemaat Tuhan, jadilah versi terbaik diri Anda masing-masing. Setuju dengan saya? Katakan amin. Ya. Amin. Perbarui karakter Anda, baik melalui pengalaman maupun pengetahuan dalam Tuhan. Dengan itu kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan kita.